Shalom Bapak Ibu dimanapun kita berada. Pada saat ini kembali kita berjumpa di dalam satu renungan firman Tuhan yang diambil daripada Matius 22 ayat 39. Sebelum itu kita bersama-sama di dalam satu doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan bagimu Bapa, sebab Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang menuntun kami saling mengasihi, saling bersinergi guna mempermuliakan nama Tuhan, dan kami pun mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau Bapa. Kami datang bersama melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saudara dikasih Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, dimana ayat firman Tuhan ini berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, mengasihi diri dalam ayat ini tidak bertentangan dengan ayat firman Tuhan yang berkata, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan tidak memikul salibnya, dia tidak layak menjadi muridku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara ini kasih Tuhan, alangkah sayangnya, alangkah ruginya jikalau kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Sebab firman Tuhan menyatakan ada berkat yang luar biasa di setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan Allah kita. Sehingga dengan begitu, saudara-saudara dikasih Tuhan, jika kita tidak mengasihi diri kita sendiri, mungkinkah kita mendapatkan kasih daripada keluarga kita? Mungkinkah kita mendapatkan kasih daripada anak kita, istri kita, suami kita, keluarga besar kita, atau teman dan sebagainya? Satu ayat firman peneguhan buat kita, tidak saudaraku, tidak layak mendapatkan kasih orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Sebab Tuhan memampukan kita. Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Dengan pengasihan diri kita, dengan penyangkalan diri kita, dengan mengimani diri kita, ada Kristus di dalam diri kita, dengan dituntun oleh Roh-Nya, sehingga kita mengerti akan jati diri kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berguna buat yang lain. Dengan begitu saudaraku, firman Tuhan ini tentu memberikan kepada kita, melalui disiplin dan sikap mencintai diri, kita melihat dunia baru di depan kita yang penuh dengan kesempatan untuk membagikan kasih. Ya, dengan begitu saudara-saudara, kasih yang telah kita dapatkan, kasih yang telah Tuhan berikan, tentu tidak habis kepada kita. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu? Bagaimana kita mengimani? Bagaimana kita menerima diri kita? Dengan begitu, mendisiplinkan diri kita, melihat diri kita. Dengan begitu saudara-saudaraku, apa yang menjadi kekurangan bagi kita, tentu mungkin kelebihan bagi orang lain. Apa yang menjadi kelebihan bagi orang lain, mungkin menutupi kekurangan kita. Dengan begitu saudaraku, kita adalah sama-sama anak Tuhan yang bersinergi, bersama-sama anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan di dalam diri kita. Allah kita luar biasa menciptakan setiap jiwa di dalam diri kita. Maka itu firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Luar biasa. Setiap kita umat manusia, dengan menyangkal diri kita, memikul salib kita, dengan menerima diri kita, sehingga Allah bekerja di dalam kita. Allah luar biasa memberikan kepada kita kesanggupan, sehingga kita pun disiplin berdoa, disiplin bekerja,
disiplin beraktivitas, disiplin berinteraksi, sehingga semua itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tidak menguntungkan siapapun selain daripada diri kita, orang lain, dan kita bersama-sama menguntungkan Kristus Yesus, Allah yang ada di dalam diri kita. Luar biasa firman kali ini kepada kita menjadi ayat peneguhan, sebab kasih, atau jika Anda tidak mengasihi diri sendiri, tidak mungkin Anda dapat mengasihi orang lain. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bagaimana kita bisa mengasihi orang lain, sedang diri kita sendiri tidak kita kasihi. Mungkinkah kita memberikan kasih kepada orang lain? Tidak, saudaraku. Maka itu, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, belum tentu itu semua menjadi satu kebenaran. Tetapi bagaimana kita meresapi itu semua dan merespon itu semua menjadi satu kekuatan dengan membersihkan yang tidak benar, tetapi membenarkan yang benar, sehingga kita dimampukan untuk menjadi anak-anak yang teladan dengan firman Tuhan. Peneguhan kali ini kepada kita. Maka disiplin ini sangat membantu kita untuk menyusun rencana di dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada kita, daripada saudara-saudara kita bersama, dengan kita juga memiliki keyakinan yang dalam akan diri kita sendiri. Sehingga kita sebagaikan mengejar satu keuntungan yang sebelum kita melakukan, tetapi kita sudah mengkaji terlebih dahulu keuntungan apa yang kita dapatkan dari capaian-capaian kita. Dan kita yang sebagaimana mungkin kita duduk sebagai penumpang di dalam satu mobil angkot, tetapi firman Tuhan menarik kita, mendudukkan kita menjadi nahkoda ataupun supirnya, sebab kita layak sebagai supir, sebagai anak-anak Tuhan yang membawakan kebenaran, kebersamaan, kebersatuan untuk menyatakan kasih. Sebab kasih adalah kasihkan, berikan kepada orang lain. Sebab kita telah mendapatkan dan menerima terlebih dahulu dengan tidak menyangkal diri kita, sehingga firman Tuhan menjadi luar biasa buat kita, buat orang lain, buat saudara kita, buat anak kita, buat tetangga kita. Dengan begitu bersama-sama kita mempermuliakan Tuhan Allah kita yang luar biasa. Terpuji dalam nama Kristus, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kemuliaan bagimu Bapa. Kami bersuka cita bersyukur Bapa atas berkat anugerah yang Kau berikan. Mampukan kami Bapa memberikan pelayanan-pelayanan kami. Mampukan kami memberikan kasih sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami, sehingga termulia dan terpuji namamu Bapa. Dan kami berdoa Bapa buat saudara-saudara kami semuanya, dimanapun dia berada. Mungkin ada yang sakit penyakit di dalam hati jiwa dan pikirannya. Engkau angkatkan Bapa, Engkau jamah dia Tuhan, Engkau urapi dia Bapa, di dalam nama Yesus. Yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam dirinya, disembuhkan, diberkati dengan luar biasa kasih Kristus Yesus Tuhan, yang memampukan mereka di dalam setiap diri mereka, dengan penyangkalan diri mereka, maka kesembuhan mereka akan dapatkan. Terpuji dan termulia Engkau Bapa. Kami percaya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.